Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mengajak teman-teman mengenal lebih dekat siapa itu sosok Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim merupakan salah satu tokoh nasional yang bergabung dalam BPUPKI dan Panitia 9 yang menyusun Piagam Jakarta, sebuah piagam yang melahirkan proklamasi dan konstitusi negara. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim adalah putra pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan ayah dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang sering kita sebut dengan sebutan Gus Dur. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim lahir pada tanggal 1 Juni 1914 Masehi di Jombang, Jawa Timur. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim tidak pernah mengenyam pendidikan di bangku sekolah pemerintahan Hindia Belanda. Beliau lebih banyak belajar secara otodidak. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim berotak cerdas. Saat usia 5 tahun, beliau belajar membaca Al-Quran yang gurunya sendiri ialah ayahnya, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di Madrasah Salafiyah Tebu Ireng. Mulai usia 13 tahun, beliau berkelana dari pondok ke pondok pesantren seperti Pondok Pesantren Panji dan Lirboyo. Namun tiap kali beliau mondok dengan waktu yang cukup singkat dan berpindah-pindah, itu dikarenakan beliau hanya ingin mencari sebuah keberkahan pada seorang guru, bukan pada ilmunya. Sepulang dari Lirboyo, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim tidak meneruskan belajarnya di pesantren lain, tetapi tinggal di rumah. Pada tahun 1932, saat usianya menginjak 18 tahun, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dikirimkan ke Mekah, di samping untuk menunaikan ibadah haji, juga untuk memperdalam ilmu agama. Kepergiannya ini ditemani oleh saudara sepupunya, yakni Muhammad Ilyas. Di Tanah Suci Mekah, beliau belajar selama 2 tahun. Sepulang dari Mekah, beliau menjadi pengajar di Tebu Ireng. Beliau ditunjuk sebagai asisten oleh ayahnya yang tugasnya ialah menjaga kesinambungan proses belajar mengajar, menjawab surat-surat yang berkaitan dengan fikih yang ditujukan kepada ayahnya, dan mendampingi sebuah pengajian. Beliau juga mendirikan Madrasah Nizamiyah, sebuah bentuk dasar dari pesantren modern. Ketika beliau menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia, dari tahun 1949 hingga 1952, beliau mulai menggagas pendirian sekolah guru dan hakim agama di Malang, Yogyakarta, Bandung, Jakarta, dan lain-lain. Beliau juga mendirikan pendidikan guru agama di Pamekasan, Salatiga, Bandung, Jakarta, dan lain-lain. Sekolah-sekolah keguruan ini beliau dirikan bertujuan untuk meningkatkan bobot mutu pengetahuan bagi calon guru. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim meresmikan apa yang disebut dengan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri PTAIN di Yogyakarta pada tanggal 26 September 1951. Inilah embrio lembaga pendidikan yang kemudian dikenal dengan Institut Agama Islam Negeri atau IAIN, Universitas Islam Negeri atau UIN, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN. Tapi yang jauh lebih menarik, genealogi dari PTAIN ini sendiri, ceritanya pada tahun 1944 Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim ini mendirikan Sekolah Tinggi Islam. Ini adalah sekolah tinggi pertama yang dibuat oleh kaum pribumi di Indonesia. Sekolah ini kemudian dikelola oleh Kiai Haji Kahar Muzakir di Jakarta. 4 tahun kemudian, sekolah ini berkembang menjadi Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta dengan beberapa fakultas yang terdiri dari Fakultas Pendidikan atau Tarbiyah, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Agama. Ketika Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim menjabat sebagai Menteri Agama, Fakultas Agama di UII dipisahkan dan dijadikan lembaga tersendiri yang kemudian disebut dengan PTAIN
Adapun fakultas yang lainnya tetap berstatus swasta dan dikelola oleh pihak UII. Penegerian Fakultas Agama UII menjadi PTAIN diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 1950. Dengan demikian, sebenarnya bukan hanya sekolah-sekolah Islam yang beliau bidani kelahirannya, melainkan juga universitas pertama di Indonesia. Mulai dari madrasah hingga perguruan tinggi, mulai dari pesantren hingga universitas, semua beliau integrasikan secara baik, hingga menjadi satu kesatuan sistem pendidikan yang utuh. Sejenak kita bisa membayangkan betapa hanya dengan rentang waktu yang begitu singkat menjabat sebagai Menteri Agama, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dapat melahirkan sejumlah karya monumental yang masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Beliau berhasil meramu berbagai aliran dan khasanah pendidikan pada masa kolonial menjadi satu sintesis pembelajaran yang bercita rasa kebangsaan dan keagamaan sekaligus. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim meninggal dunia pada usia 38 tahun dalam sebuah kecelakaan mobil di kota Cimahi pada tanggal 19 April 1953. Beliau diangkat menjadi pahlawan kemerdekaan nasional pada tanggal 24 Agustus 1964 atas Kepres nomor 206 pada tahun 1964. Jenazahnya dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang. Pelajaran yang kita bisa ambil yakni Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dengan segudang pemikiran tentang agama, negara, pendidikan, politik, kemasyarakatan, keilmuan, dan pesantren telah menjadi lapisan sejarah keislaman dan keindonesiaan yang tidak dapat tergantikan oleh siapapun. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim adalah salah satu putra bangsa yang turut mengukir sejarah negeri ini pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, itulah teman-teman biografi singkat Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.